Halo teman pintar, selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi kimia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penentuan golongan dan periode menggunakan konfigurasi elektron. Nah, sebenarnya golongan dan periode itu apa sih? Nah, teman-teman pasti tahu dong yang namanya tabel periodik unsur, di mana suatu atom-atom ini disusun berdasarkan urutan nomor atomnya. Jadi, suatu atom-atom itu tersusun pada tabel periodik unsur ini berdasarkan kesamaannya. Letak dari suatu atom berada di golongan dan periode mana, itu bisa kita tentukan dari konfigurasi elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa yang namanya golongan itu adalah yang ada di vertikal ini. Ya, yang posisinya itu vertikal, yang berdiri. Sedangkan kalau periode itu adalah yang posisinya horizontal atau yang tertidur. Itu bedanya letak golongan dan periode. Kita masuk pada penentuan golongan dan periode di model atom Bohr. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa pada model atom Bohr itu hanya bisa menjelaskan atom-atom di golongan A saja. Lalu kalau misalkan atom-atom yang di golongan B, kita bisa menentukan golongan dan periodenya bagaimana? Kalau untuk unsur-unsur yang ada di golongan B, itu hanya bisa dijelaskan oleh konfigurasi mekanika kuantum. Oleh karena itu, pada model atom Bohr, dia hanya bisa menjelaskan atom-atom yang di golongan A saja. Contohnya di sini ada aluminium dengan nomor atom 13. Konfigurasinya itu adalah 283. Lalu untuk golongan dan periodenya akan ditentukan bagaimana? Jadi kalau pada model atom Bohr yang namanya golongan itu bisa kita lihat pada elektron valensinya atau elektron yang ada di kulit terakhir. Nah, kulit terakhir itu tadi kita berhentinya ada di 3. Ya, kulit paling akhirnya adalah 3, berarti nanti untuk golongannya dia adalah golongan 3A. Lalu untuk periodenya bagaimana? Di sini periodenya itu masuk ke periode 3. Kenapa bisa dari periode 3? Jadi yang namanya periode itu dilihat dari jumlah kulitnya. Maksudnya gimana? Aluminium ketika kita mengisikan elektronnya, kulit pertama yang isinya 2, ya itu kan berarti kulit pertama atau kulit K. Kemudian kulit keduanya atau kulit L-nya itu kan ini. Ya, sedangkan yang 3 terakhir yang ada di elektron valensi ya KLM berarti di kulit ketiganya itu dia kulit ketiga. Nah, periode itu adalah jumlah kulitnya karena di sini jumlah kulitnya ada 3 berarti dia periode 3. Yang namanya golongan itu dilihat dari elektron valensi, sedangkan periode itu dilihat dari jumlah kulit atomnya. Berikutnya adalah penentuan golongan dan periode menggunakan model mekanika kuantum. Pada penentuan golongan dan periode menggunakan model mekanika kuantum, golongan itu dilihat dari elektron valensi yang menempati suatu subkulit. Pada dasarnya itu sama seperti yang ada di model atom Bohr, sama-sama dilihat pada elektron valensinya. Namun yang membedakan adalah kalau pada mekanika kuantum itu kan ada subkulitnya. Jadi nanti elektron valensi yang menempati subkulit itulah yang akan kita amati. Sedangkan periodenya itu nanti dilihat dari nomor kulit terbesar. Pada dasarnya juga sama, yang namanya periode itu dilihat dari jumlah kulit yang dimiliki oleh atom tersebut. Kemudian ada pembagian berdasarkan subkulit SPDF. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya subkulit itu kan ada SPDF. Jadi nanti untuk penentuan elektronnya itu berdasarkan subkulit. Kemudian nanti akan dibedakan menjadi 3 blok, yaitu ada blok S, kemudian ada blok P, dan yang terakhir ada blok D. Untuk blok S itu apabila diakhiri dengan subkulit S, maka unsur tersebut itu masuknya ke dalam golongan 1A sampai 2 atau 1A dan 2A saja. Sedangkan pada blok S, apabila suatu unsur itu diakhiri oleh subkulit S dan P, ya jadi yang terakhir itu adalah subkulit P, maka harus dijumlahkan dengan subkulit S yang sebelumnya. Maka unsur tersebut itu masuknya ke golongan 3A sampai 7A. Sedangkan pada blok D, apabila diakhiri dengan subkulit S dan D atau S plus D, maka unsur tersebut termasuknya ke dalam golongan 1B sampai 8B. Nah, maksudnya gimana? Di sini berarti untuk yang D, kasusnya sama seperti yang ada di blok P, di mana ketika berakhiran dengan subkulit D, maka harus dijumlahkan dengan subkulit S sebelumnya.
Nah, di sini kita masuk ke contoh soal untuk yang blok S terlebih dahulu. Contohnya di sini ada magnesium atau Mg. Mg di sini punya nomor atom 12, berarti bisa kita tuliskan konfigurasinya sebagai berikut ya. Kemudian untuk golongannya dilihat dari mana? Golongan itu kan tadi katanya dilihat pada elektron valensinya, apalagi di sini blok S. Berarti ya, kita langsung lihat pada subkulit terakhirnya S saja, berarti langsung dilihat elektronnya adalah 2. Karena 2 berarti dia adalah golongan 2A. Lalu untuk periodenya itu bagaimana? Untuk periodenya itu dilihat dari kulitnya. Kulitnya itu paling besar di mana? Ada di 3, berarti dia periode 3. Berikutnya adalah contoh untuk blok P. Kalau untuk blok P di sini ada contohnya aluminium dengan nomor atom 13. Berarti untuk konfigurasinya sebagai berikut ya. Golongannya berarti nanti ditentukan dari subkulit terakhir ya. Subkulit terakhirnya adalah P. Ketentuannya kalau P berarti dia harus dijumlahkan dengan subkulit sebelumnya, subkulit S sebelumnya. Berarti nanti ketika kita mau menjumlahkan elektronnya, subkulit S elektronnya adalah 2, subkulit P itu elektronnya 1. Berarti 2 ditambah 1 berarti adalah 3, maka dia golongan 3A. Nah, kalau untuk periodenya bagaimana? Untuk periodenya berarti nanti dilihat dari kulit terbesarnya, yaitu kulit ketiga, maka dia periode 3. Contoh lain di sini adalah blok D. Kalau untuk blok D di sini contohnya ada titanium dengan nomor atomnya 22. Nah, di sini konfigurasinya bisa dituliskan sebagai berikut ya. Maka untuk penentuan golongannya bagaimana? Untuk penentuan golongannya, karena di sini masuknya adalah blok D ya, subkulit terakhirnya adalah D, maka perlu dijumlahkan dengan subkulit S sebelumnya. Ya, berarti nanti subkulit S sebelumnya yang paling dekat dengan D itu adalah 4S2. Berarti nanti ya elektronnya ada di 4S2, berarti nanti dijumlahkan dengan elektron yang ada di 3D2. Maka 2 ditambah 2 adalah 4. Maka titanium itu letaknya ada di golongan 4B. Sedangkan untuk periodenya berarti nanti dilihat untuk kulitnya itu paling besar di kulit keberapa. Ingat ya, yang dilihat adalah kulit paling besarnya itu berapa, bukan yang ada di terakhir, bukan kulit yang paling terakhir. Nah, paling besar itu kan 4 ya, bukan 3. Berarti nanti dia adalah periode 4. Nah, di sini ada penentuan golongan yang perlu teman-teman pahami nih. Dari mulai blok S terlebih dahulu. Untuk blok S di sini ya, maka kan subkulitnya hanya ada S aja nih. Nah, untuk subkulit S, dia hanya ada golongan 1A dan golongan 2A saja. Kenapa demikian? Karena ya, perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya subkulit S itu kan maksimal 2 elektron. Karena dia maksimal 2 elektron, berarti hanya punya kemungkinan ketika S itu punya 1 elektron, kalau enggak S dengan kemungkinan 2 elektron. Oleh karena itu, golongannya hanya ada 1A dan 2A. Sedangkan untuk blok P, kalau blok P di sini subkulitnya perlu diingat adalah S ditambah P. Karena S ditambah P berarti nanti golongannya ya paling kecil itu adalah golongan 3A pada blok P. Kenapa bisa 3A? Karena ketika kita mau menuliskan subkulit P ya, kalau kita mau nulisin subkulit P itu kan otomatis kita harus ngisi S-nya dulu. Nah, ketika kita mau mengisikan S-nya ya, sebelum ke P, S-nya itu kan harus full dulu. S-nya itu kan dia harus 2 elektron dulu. Makanya tidak ada NS1, NP1, nggak ada. Adanya NS2, NP1. Karena yang namanya subkulit P boleh diisikan ketika S-nya udah penuh terlebih dahulu. Gitu ya. Berarti di sini mulainya dari golongan 3A. Nah, yang namanya subkulit P itu maksimalnya kan 6. Karena dia maksimalnya 6, berarti kan punya kemungkinan P dengan elektron 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada 6. Sehingga untuk subkulit P ya, pada blok P ini nanti ada kemungkinannya dari mulai golongan 3A, kemudian ketika nanti dia membentuk NP2 nanti berarti 2-nya harus ditambah dengan yang ada di subkulit S. Berarti nanti ketika mereka ditambahkan 4, berarti nanti jadi 4A dan seterusnya.
Sedangkan untuk blok D di sini ya, untuk blok D memiliki subkulit S dan D. Nah, konsepnya sama seperti yang ada di P. Ketika berakhiran dengan D, maka harus dijumlahkan dengan subkulit S sebelumnya. Nah, golongan pada subkulit D itu dia sudah masuknya ke golongan B. Jadi untuk blok S dan P itu untuk golongan A. Sedangkan untuk blok D itu dia khusus untuk golongan B. Nah, berarti nanti ya untuk subkulit S plus D itu dimulainya dari golongan 3B. Loh, kok mulainya dari 3B? Lalu kalau misalkan 1B dan 2B-nya nanti bagaimana? Nah, kita bahas dulu dari yang 3B. 3B ya, berarti kan tadi S-nya harus ditambahkan dengan D-nya. Karena NS nih ya, dia punya 2 elektron, ditambah yang ada di D-nya, itu kan ada di sini nih. Berarti kan 2 ditambah 1, karena 2 ditambah 1 berarti dia masuknya ke 3B. Kemudian berikutnya ada NS2 ditambah sama ND2. 2 tambah 2 berarti berapa? 4B. Ya. Kemudian ada NS2 ya, ditambah di sini ada D-nya 3, berarti 2 tambah 3 adalah 5B. Dan seterusnya. Nah, lalu kita masuk langsung pada yang 8B. Kok yang di 8B bisa ada 3 seperti ini? Ya. Nah, ketika kita nanti ketemu dengan suatu subkulit D yang isinya 6, ya, kita ketemu yang isinya 6 D-nya, kemudian S-nya kan 2. Nah, 6 tambah 2 itu kan 8, berarti udah sesuai dong 8B. Nah, untuk subkulit D yang punya elektronnya itu 7, ketika kita tambahkan dengan 2, itu kan dia totalnya jadi 9. 7 tambah 2 adalah 9. Dimana yang namanya golongan pada suatu unsur-unsur maksimal itu adalah di golongan 8. Entah itu golongan A ataupun golongan B. Maksimal itu adalah di golongan 8. Oleh karena itu ketika 7 ditambah 2 hasilnya itu adalah 9, maka dia masih masuknya ke golongan 8B. Nah, ketika dia masih lanjut pada D dengan elektronnya itu adalah 8, kemudian ditambah dengan 2 elektron, 8 tambah 2 itu kan 10 ya. Karena dia 10 kan lebih dari 8, maka dia masih masuknya ke 8B. Jadi untuk total elektron ya pada subkulit S dan subkulit D 8 ke atas itu masuknya ke 8B. Tapi itu hanya berlaku mentok di total elektronnya 10. Kenapa? Karena ketika dia sudah masuk ke yang elektronnya totalnya itu adalah 11. Jadi ketika di sini ada D9, kemudian S-nya itu adalah 2, 9 tambah 2 kan 11. Itu nanti masuknya udah bukan di 8B lagi, melainkan nanti masuknya ke 1B. Jadi kalau misalkan ada 11 itu ambilnya itu satunya, jadi dia masuknya ke 1B. Begitu pula pada subkulit D yang punya 10. Kemudian di sini S-nya adalah 2, 2 tambah 10 itu adalah 12. Makanya nanti untuk golongannya adalah golongan 2B, seperti itu. Nah, di sini ada contoh lain untuk blok D. Contohnya di sini ada besi dengan nomor atom 26. Berarti nanti dilihat nih, elektron valensinya itu kan adalah 2 dan 6. Karena kan blok D berarti S ditambah dengan D. Berarti 2 ditambah 6. 2 ditambah 6 adalah 8. Makanya nanti dia masuknya ke golongan 8B. Kemudian untuk periodenya bagaimana? Yang namanya periode dilihat pada yang kulitnya paling besar ya. Yang bilangan kuantum utamanya paling besar. Berarti nanti di sini ya periodenya adalah periode 4 karena yang paling besar adalah 4 bukan 3. Contoh lain di sini ada kobalt. Kobalt itu nomor atomnya 27 karena di sini berakhiran dengan D lagi. Berarti 4S2, 2 elektronnya ditambah dengan 3D7. 2 tambah 7 berarti adalah 9. Karena dia totalnya 9, maka kita tidak bisa menuliskan golongan 9B. Enggak ada. Adanya adalah golongan 8B. Ya, untuk periodenya sama kayak tadi, dilihat yang kulitnya paling besar yaitu 4, berarti dia periode 4. Nah, contoh lain di sini ada zinc dengan nomor atom 30 ya. Dilihat
yang paling terakhir ya, berarti dari mulai 4s2 ya, elektronnya ada di S dengan elektronnya ada di 3d10, berarti 2 ditambah 10 adalah 12. Nggak ada yang namanya golongan 12B. Oleh karena itu, karena 12 kita ambil 2-nya yang di belakang, berarti dia golongan 2B. Periodenya dilihat dari kulitnya yang paling besar yaitu 4, berarti dia periode 4. Oke, bagaimana teman pintar? Sudah bisa ya memahami materi penentuan golongan dan periode ya? Jangan lupa untuk terus ikuti channel YouTube Kita Pintar untuk materi pembelajaran berikutnya. Kalau dirasa video ini bermanfaat untuk teman pintar semua, jangan lupa juga untuk like, komen, serta share ke teman pintar lainnya. Serta jangan lupa pula untuk nyalakan tombol notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.